Baik, kita lanjut ke part selanjutnya. Kali ini kita bahas apa sih sebenarnya Web3 itu. Ini, kita berangkat dari ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya Web1 itu kayak gimana, Web2 kayak gimana, Web3 kayak gimana. Contoh nih, kita ngakses Google. Ini sebenarnya Google ini masih Web1 gitu, Web1. Cirinya apa? Pasif. Itu aja. Jadi web yang pasif itu Web1 biasanya gitu ya. Loh, kalau ada pasif berarti ada yang aktif dong. Nah, ambil contoh ini, Facebook. Ini sudah interaktif. Berarti ini web 2 gitu. Cirinya apa? Paling gampang ini. Teman-teman suka lihat notifikasi kan ya. Dimana notifikasi itu akan bekerja tanpa campur tangan dari pengguna. Coba teman-teman buka Instagram atau buka Facebook atau apa marketplace gitu ya. Kan tanpa perlu di-refresh notifikasinya kan jalan sendiri kan. Nah, itulah yang namanya interaktif. Nah, kalau cirinya begitu berarti sudah web 2. Nah, kalau web 3 kayak gimana? Web 3 itu web yang cerdas. Contohnya Figma. Coba Anda amati Figma atau mungkin Photopea itu. Kok bisa mengolah gambar segitu rumitnya tapi di browser jalan dan nggak hang? Itu kalau nggak cerdas nggak mungkin. Gitu kan? Coba teman-teman lihat ChatGPT, cerdas nggak? Teman-teman ngetik apapun kan webnya itu tahu maksud teman-teman gitu kan. Nah, itu salah satu ciri web3 gitu. Itu ciri-cirinya ya. Nah, kalau kita breakdown lagi secara arsitektur ya, jadi cirinya web generasi 1 itu gini. Ini saya umpamakan ini ada pengguna, kemudian ada web browser sama web server yang terhubung di jaringan internet. Jadi prosesnya kan gini biasanya. Ini pengguna, user ya, mengoperasikan keyboard atau mouse. Ketik, enter gitu kan. Atau mungkin klik refresh, atau mungkin klik tombol tertentu gitu kan ya. Nah, ketika user mengoperasikan keyboard atau mouse, maka ini browser itu akan melakukan permintaan atau request. Mana? Ya ke server gitu. Nah, setelah server menerima request, pastinya akan direspon atau dikirim permintaannya. Nah, data yang dikirim itu biasanya bentuknya HTML gitu. Ya ada juga JSON juga ya sekarang ya. Tapi rata-rata HTML ya. Nah, yang saya maksud web pasif itu gini. Jadi request ini tidak akan terjadi kalau tidak ada aksi dari pengguna. Itu berarti kan pasif kan ya. Kalau nggak ngetik keyboard tertentu atau nggak ngeklik mouse itu nggak ada request, nggak ada proses apa-apa kan itu pasif. Nah, itulah cirinya web 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya di web 1 ini bahasa pemrogramannya itu macam-macam ya. Yang paling banyak digunakan mungkin PHP ya, mungkin ya. Ada PHP, ada ASP yang punyanya Microsoft ya. ASP, ASPX, JSP dan sebagainya itu ya. Tuh, itu untuk yang web 1. Lalu bagaimana untuk web 2? Nah, web 2 itu gini. Sama gambarnya seperti ini, ada pengguna, ada browser, ada web server ya, terkoneksi ke jaringan internet. Nah, ini ketika pengguna mengoperasikan keyboard dan mouse. Ketik URL tertentu enter gitu ya, misalkan ya. Nah, ini seperti yang tadi, tetap browser itu melakukan request ke web server ya. Dimana di web server ini sudah ada template HTML-nya plus XHR. XHR itu apa? Singkatan dari XML HTTP request. Ini yang membungkus soket klien ya. XHR gitu ya. Nanti teman-teman browsing XHR itu apa. Nah, ketika ada request seperti itu nanti berarti web server akan merespon. Akan ngirim balik ke browser gitu. Yang dikirim tentu saja ada dua, ada HTML plus XHR gitu. Ini dikirim balik ya. Berarti di browser
akan ada HTML dan XHR. Lalu browser itu akan menjalankan XHR. Ini berarti pengguna ini sudah nggak ikut-ikut ya, ini sudah berjalan otomatis ini ya. Namanya service background yang nggak tampak di depan pengguna. Jadi XHR ini akan dijalankan, lalu XHR inilah yang akan request ke web server gitu. Requestnya tetap menggunakan protokol HTTP ya, sama dengan yang atas tadi ya. Cuman bedanya di sini requestnya ini background, jadi tidak melibatkan user gitu. Nah setelah ada request berarti ya sama aja, ada respon gitu. Dimana tadi hasil respon dari server ini akan diinjek atau istilahnya adalah manipulasi ya, manipulation ke web browser kita gitu. Akhirnya kan kita bisa menemui ada notifikasi yang berubah otomatis tanpa perlu kita refresh. Ya ini gara-gara XHR ini gitu. Itu konsep arsitekturnya Web 2. Nah, di Web 2 ini framework yang sering digunakan itu ada macam-macam juga. Kalau di front end biasanya kita pakai React.js, pakai Vue.js, pakai Angular gitu ya. Itu yang front end. Kalau yang back end juga macam-macam juga, ada Express.js, pakai PHP juga bisa gitu yang back end ya. Sekitar itu sih untuk frameworknya di Web 2. Nah, sekarang bagaimana dengan Web 3? Jadi prinsipnya sih sama saja ya. Ada browser, di sini pasti ada web server ya. Awal mulanya web browser ini akan melakukan request pakai protokol HTTP seperti biasanya ya. Sementara di server ketika ada request ini sudah di-handle. Nah, di server juga tersedia HTML plus WebSocket gitu, WebSocket.js. Berarti nanti yang direspon ke browser ya sama HTML plus WebSocket.js itu tadi ya. Nah, ini langkah pertama. Mirip seperti Web 2 ya. Nah, lalu browser ini akan manggil atau mengaktifkan WebSocket gitu. Dimana nanti begitu WebSocket aktif, maka WebSocket inilah yang akan melakukan request ke web server, tapi tidak menggunakan HTTP protokol lagi. Requestnya pakai WebSocket gitu. WebSocket sama HTTP beda ya, beda port gitu ya. Nah nanti di web server ini kan biasanya kita sudah punya ini nih, punya program di sini. Nah konsep handle socket requestnya gini, script kita atau program kita itu akan dikompil dulu oleh WebAssembly menjadi kode mesin gitu ya, jadi kode mesin. Nah ketika sudah jadi kode mesin maka yang dikirimkan server ke browser itu adalah kode mesinnya gitu, yang dikirim kode mesinnya ya tentunya melalui WebSocket itu tadi gitu ya, yang ngirim WebSocket kan ya. Nah ketika kode mesin itu sudah nyampe ke browser maka ya tinggal browser mengeksekusi kode mesinnya tadi gitu. Bedanya Web 3 gitu aja sih bandingkan Web 2 ya, dimana proses ini berjalan di background juga sama dengan SHR tadi, cuma di sini bentuknya kode mesin gitu aja ya. Nah itulah arsitektur dari Web 3 itu ya teman-teman ya. Nah di Web 3 ini framework yang bisa kita gunakan salah satunya adalah Blazor Assembly gitu ya. Blazor ini punyanya Microsoft, tapi walaupun punyanya Microsoft ini open source dan bisa kita jalankan di Linux juga atau di OS selain Windows ya. Baik, untuk mencoba Web 3 ini kita langsung praktek saja ya. Nah untuk prakteknya saya sudah menyediakan beberapa artikel, ini bisa diakses di sini medium.com ya, terus /@ekoheri. Nah gini, ini URL-nya di sini ya. Nah ini artikel saya,
Jadi saya sudah punya 5 artikel ya yang sudah saya publish ya. Nah, ini dari artikel pertama, 2 dan seterusnya. Ini kalau kita baca di artikel saya yang pertama ya. Ini saya bahas pendahuluannya, kemudian ya ini konsepnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini cara installnya .NET Core ya. Nanti untuk mencoba belajar. Ini saya jalankan di Linux ini, Linux Debian. Nah, sampai nanti bisa bikin web Hello World seperti ini. Gitu ya. Ini untuk yang artikel pertama. Contoh programnya juga ada di sini. Teman-teman bisa ngikuti aja. Atau kalau misalkan teman-teman nggak suka baca tapi suka nonton video, ini juga sudah saya sediakan di channel YouTube saya di sini. Nah, di sini di Medium ini juga saya lampirkan videonya ya. Atau kalau langsung ke YouTube juga bisa di youtube.com/ekoheri. Nah, ini channel saya. Nah, cuman kalau di channel saya ini biar terstruktur ya. Saya atur di ini, di playlist. Kalau teman-teman lihat langsung yang lewat beranda ini enggak beraturan ini. Ini ke playlist. Nah, di sini ya. Nah, untuk yang belajar ini yang di sini nih. Tutorial belajar ini. Tutorial belajar server bahasa Indonesia ini. Ini saya menyediakan 8 episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri sampai 8. Nah, episode 1 ini sebenarnya sama dengan yang artikel yang ini, sama persis gitu. Terus yang artikel saya yang ini, yang kedua ya, yang ini berarti isinya juga sama dengan yang video saya yang part 2. Sama juga part 3 ini juga sama dengan yang part 3 gitu. Yang 4 yang ini juga sama dengan yang part 4. Nah, yang part 5 ini oh ini part 5 sudah saya upload juga ya. Ini juga sama dengan yang part 5 ini. Hanya di sini part 6 belum selesai saya tulis ya. Masih berbentuk draft. Coba kita lihat ya di story saya. Nah, ini part 6-nya ini masih draft, belum saya publish. Yang sudah saya publish baru 5 gitu. Jadi nanti kalau teman-teman membaca artikel saya di Medium, otomatis sama saja menonton video saya yang di YouTube. Itu ya prakteknya ya teman-teman ya. Baik, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu di waktu yang akan datang. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.